Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang statistik inferensial dan pengujian hipotesis. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang statistik deskriptif ya. Jadi kita sedikit akan membahas apa sih bedanya antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Oke, tapi bagi kalian yang merupakan anggota dari kelas saya, silahkan absen dulu di aplikasi Google Classroom. Dan bagi kalian yang ingin menyaksikan video ini dengan kuota yang lebih hemat, silahkan download dia dengan aplikasi YouTube Go. Jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, dan selamat mengikuti. Oke, apa sih bedanya statistik deskriptif dengan statistik inferensial? Ini ada beberapa sumber yang saya ambil. Yang pertama, statistik deskriptif itu hanya menggambarkan karakteristik. Dia tidak bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan pada tingkat populasi. Kalau statistik inferensial, dia memberi analisis yang lebih mendalam. Dia bisa digunakan untuk menarik kesimpulan pada tingkat populasi. Mungkin ada kata-kata yang masih sulit kalian pahami seperti menarik kesimpulan pada tingkat populasi itu apa ya. Nanti akan lebih jelas kalau kalian menonton video ini sampai akhir. Oh ya, sebelumnya silahkan bagi yang belum menonton video-video sebelumnya, kalian bisa cek pada link yang ada di atas ini ya. Atas, ya di atas itu. Oke. Ini pendapat lain, beda antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistika yang hanya menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Kalau statistik inferensial, itu adalah statistik yang menyangkut kesimpulan yang valid dan biasa memasukkan unsur peluang dalam penarikan kesimpulan. Wah, kayak apa lagi ini ya? Udah terbayang belum ya? Oke, ini kalau kita habis ini membahas tentang hipotesis, nanti akan jauh lebih jelas insya Allah. Jadi jangan di skip. Oke, hipotesis. Dia berasal dari bahasa Yunani hypo, yang artinya sementara, dan tesis artinya dugaan. Jadi, hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Karena apa? Karena masih harus dibuktikan kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Jadi, kalian berhipotesis itu berarti membuat dugaan. Tapi dugaan dalam penelitian itu biasanya disusun berdasarkan analisa terhadap teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, hipotesis itu ada dua. Ada hipotesis alternatif, HA atau biasa disimbolkan H1. Dia mencerminkan harapan dari peneliti. Wah, peneliti punya harapan juga ya. Seperti apa? Nanti akan lebih jelas setelah ini. Nah, dan ada H0, yaitu pernyataan yang diuji kebenarannya. Selama data penelitian itu belum ada, maka yang dianggap benar untuk sementara, ketika penelitian belum selesai, yang dianggap benar adalah H0. Kita akan cari tahu apakah H0 ini yang akan diterima, hipotesis 0 ini yang akan diterima, atau hipotesis alternatif atau H1-nya. Nah, hipotesis itu harus bisa menjawab rumusan masalah dari penelitiannya. Jadi setiap penelitian itu harus membuat rumusan masalah. Kita meneliti itu kan cari masalah ya kan, supaya apa? Supaya masalahnya terpecahkan. Biasanya masalah itu diwujudkan dalam bentuk kalimat tanya. Bagaimanakah hubungan antara bla 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 dan bla bla bla, seperti itu. Adakah perbedaan antara bla 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 dan bla bla bla, misalnya begitu. Lanjut. Ini contoh-contoh. Misalnya begini, contoh pertama ini ya, antara H0 dan H alternatifnya, H1. Nah, dari analisis teori, dari membaca teori,
kita menemukan asumsi teoritik bahwa gaji guru itu berhubungan dengan produktivitas kerja. Jadi semakin besar gajinya, maka semakin produktif, tentu saja gitu. Orang semakin produktif kalau dia digaji besar, kan gitu ya. Nah, itu secara teori. Nah, tapi apakah pada kenyataannya demikian? Tentu harus dibuktikan dengan penelitian. Tapi sebelum meneliti, kita harus membuat asumsi atau dugaan sementara atau hipotesis tadi. Hipotesisnya ada dua kan, ada hipotesis 0, ada hipotesis alternatif atau H1. H0 pada contoh ini yaitu tidak terdapat hubungan antara besarnya gaji dengan produktivitas kerja. Itu asumsi dasarnya, tidak ada hubungan. Nah, H1-nya, hipotesis alternatifnya, terdapat hubungan antara besarnya gaji dengan produktivitas kerja. Sorry, tidak bisa, ini kepotong pada video ini, tapi nanti kalian yang anggota kelas saya bisa mendownload file asli dari PowerPoint ini dan kalian bisa lihat sendiri nanti di komputer kalian masing-masing atau lewat HP juga bisa. Oke. Itu contohnya. Jadi hipotesis 0-nya tidak ada hubungan antara variabel besar gaji dan variabel produktivitas kerja guru gitu. Kalau hipotesis alternatifnya atau hipotesis 1 ini, H1 ini itu kebalikan dari H0. Kalau H0-nya bilang tidak terdapat, maka H1-nya terdapat hubungan antara besarnya gaji dengan produktivitas kerja guru. Sudah jelas? Kalau belum, tambah lagi contohnya. Nih, contoh kedua. Dari analisa teori disimpulkan bahwa ada kesimpulan teoritik terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang ikut bimbel dengan yang tidak ikut bimbel. Oke. Hipotesis 0-nya tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang ikut dan yang tidak ikut bimbel. Jadi podo wae ikut bimbel atau tidak ikut bimbel, itu hipotesis 0-nya. Hipotesis 1-nya apa? Kalau hipotesis 0-nya tidak terdapat, maka hipotesis alternatif atau hipotesis 1-nya ya terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang mengikuti bimbel dan yang tidak. Jadi ini cuma cari tahu ada beda apa enggak sih? Itu yang harus dibuktikan dari penelitian ini. Sudah paham? Kalau belum, nggak ada contoh lagi. Cukup 2 contoh. Saya kira kalian sudah paham. Nanti kalau masih belum paham bisa ulang-ulang videonya ya. Oke, tingkat signifikansi. Nah, dalam statistika itu terdapat istilah tingkat signifikansi dan tingkat kepercayaan. Apa itu tingkat signifikansi? Jadi, tingkat signifikansi itu menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti ketika dia mengambil keputusan untuk menolak atau mendukung hipotesis 0. Jadi acuannya adalah hipotesis 0. Jadi tingkat signifikansi itu adalah menunjukkan peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti ketika dia mengambil keputusan menolak atau mendukung hipotesis 0. Jadi kan kalau kita memutuskan sebuah keputusan, hipotesisnya itu terbukti atau tidak terbukti, sebenarnya gitu kan, itu kita kan pasti ada kemungkinan salah ya. Nah, kemungkinan salah itulah yang disebut dengan tingkat signifikansi. Kemungkinan salah biasanya dia diwujudkan dalam bentuk apa? Prosentase. Nah, ini dia. Diwujudkan dalam bentuk prosentase dan lambangnya alfa. Itu bukan huruf A ya. Itu kalau kalian lihat di komputer dia alfa. Misalnya ditetapkan bahwa alfanya itu 5% atau tingkat signifikansinya 5%. Artinya apa? Artinya keputusan peneliti menolak atau mendukung hipotesis 0 itu menyimpulkan kesimpulan dari penelitiannya itu dia punya kemungkinan salah sebesar 5%. Apa maksudnya? Jadi kan dia neliti hubungan ada tidak perbedaan antara siswa yang ikut bimbel sama yang tidak ikut bimbel. Dia akhirnya berkesimpulan bahwa
terdapat perbedaan antara siswa yang ikut bimbel sama yang tidak. Nah, kesimpulannya ini ada peluang salah atau peluang errornya itu 5%. Jadi nggak 100% benar dia. Gitu, paham ya? Nah, jadi tingkat kesalahan ini digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam menguji hipotesis. Jadi tingkat kesalahan ini dalam menghitung statistika itu dijadikan dasar untuk mengambil keputusan dalam pengujian hipotesis. Nah, ada tingkat signifikasi atau persentase kesalahan. Ada pula tingkat kepercayaan. Nah, kalau ini kebalikan dari tingkat signifikansi. Jadi, tingkat kepercayaan itu menunjukkan tingkat kepercayaan sejauh mana pengambilan keputusan itu pasti diyakini kebenarannya. Oke. Kalau misalnya tingkat signifikansi atau peluang salahnya 5%, maka tingkat kepercayaannya berapa? Ya 100% dikurangi 5% berapa? 95% gitu. Nah, di dalam statistika tingkat kepercayaan itu berkisar antara 0 sampai 100%, dilambangkan oleh 1 min alfa. Oke. Jadi, saya ulangi lagi, jika dikatakan tingkat kepercayaan yang digunakan dalam sebuah pengujian hipotesis itu adalah 95%, ini berarti tingkat keyakinan untuk mengambil hipotesisnya itu kemungkinan benarnya ya 95% itu. Kemungkinan salahnya berapa? Ya 100 dikurangi 95 berapa? 5%. Gitu, guys. Wah, selesai. Thank you. Ya, seperti itu pembahasan kita. Memang saya masih ngerem untuk memberi materi tentang hitung-hitungan atau SPS karena saya kira ini pelajaran berat. Kenapa berat? Karena biasanya selalu dikaitkan dengan hitung-hitungan dan untuk beberapa mahasiswa, termasuk saya dulu ketika masih mahasiswa itu dirasakan berat gitu. Bahkan beberapa mahasiswa yang sengaja mengambil jurusan yang sosial itu tujuannya karena tidak ada hitung-hitungan katanya gitu. Padahal dia ketemu dengan statistika yang isinya hitung-hitungan. Ya semoga pembahasan kita yang apa ya pelan-pelan bisa dikatakan begitu ini itu bisa membuat kita menjadi lebih paham lagi. Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Nah, inferensial itu kata kuncinya adalah dia adalah jenis analisa statistik yang hasilnya nanti ujungnya adalah berupa pengambilan keputusan atau pengambilan kesimpulan. Kesimpulan tentang apa? Kesimpulan hipotesis mana yang diterima, hipotesis 0 atau hipotesis 1 gitu. Berdasar apa? Berdasar hasil perhitungan gitu. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini bagi kalian yang merasa bahwa mungkin ada orang lain yang menurut kalian membutuhkan informasi ini. Dan apabila kalian ingin mendapatkan video dengan paket data yang hemat, silahkan download dengan menggunakan aplikasi YouTube Go. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.